Ini termasuk salah satu ide konten yang cukup lumayan keren ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya nggak sengaja ketemu sebuah akun dan videonya simple, bener-bener UGC gitu ya, bener-bener kayak natural banget. Tanpa menampilkan wajah pun bisa karena memang konsepnya adalah ya keseharian aja. Dan ide konten ini berhubungan dengan cemilan teman-teman. Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar lagi ya teman-teman, belajar bareng-bareng. Saya juga belajar, buat teman-teman mungkin mudah-mudahan juga bisa mempelajari hal ini juga bareng-bareng kita di video kali ini. Terkait sebuah akun gitu ya, yang kalian mungkin yang lagi kebingungan mau bikin konten apa, niche apa yang cocok buat kalian mau nge-review apa di TikTok, bikin konten apa. Nah, siapa tahu ini bisa jadi peluang buat teman-teman juga. Ya, dengan cemilan teman-teman, berhubungan dengan cemilan, snack-snack itu ternyata mempunyai potensi penghasilan yang cukup lumayan gede juga loh. Saya juga kaget dan ini kita langsung real baca datanya aja ya. Oke, jadi ada sebuah akun namanya cemilan_view. Nah, ini akunnya udah level 7 ya teman-teman ya. Dan teman-teman lihat nih, dari tanggal 25 Desember 2025 sampai 24 Januari 2026, beliau udah dapat GMV 3,1 miliar. Wow, ya 99% dari video aja. Live-nya nggak ada teman-teman ya. Dan kita bisa lihat nih video beliau ini uploadnya total dalam waktu sekitar 30 hari terakhir itu cuman 94 video. Artinya sehari sekitar, kita coba ya hitung-hitung aja ya, 94 dibagi 30. Nah, sekitar 3 video. Sehari 3 video, 30 hari sekitar ya 94 video. Nggak banyak ya, nggak terhitung brutal menurut saya. Dan presentasenya cukup lumayan nggak banyak gitu termasuk videonya teman-teman. Nah ya, tanpa live ya teman-teman ya. Beliau tidak pernah live. Mayoritas penontonnya adalah perempuan. Audiensnya laki-lakinya cuma 33%. Usianya rentang 25 sampai 44. Sisanya nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, rata-rata ada di Jawa Barat juga, Jawa Timur, Jakarta, dan sekitarnya. Nah, ini dia. GMV beliau ini, wih, dari Januari itu GMV beliau itu di atas 100 juta ya teman-teman ya. Terus sempat turun. Terus sekarang itu rata-rata di antara 85. Tanggal 24 Januari kemarin beliau di 84. Nah, kontennya seperti ini nih teman-teman. Tuh, konten-konten jajanan kayak gini, konten-konten full makanan sih, kayak nge-review makanan gitu ya. Tuh, lagi unboxing gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok konten begini aja? Mungkin buat kalian akan mikir, bang kok konten begitu aja bisa naik sih? Kok bisa omsetnya gede? Guys, semakin natural di TikTok itu juga orang akan semakin mudah untuk percaya. Semakin sinematik, semakin bagus banget. Kadang orang itu akan mikir itu tuh jangan-jangan cuma iklan. Nah, sebenarnya ini tergantung produknya. Dari yang saya pelajari, yang saya analisa selama ini tuh banyak tergantung produknya teman-teman. Nggak bisa semua produk dengan konten seperti ini, nggak bisa. Nggak bisa juga semua produk itu harus konten yang sinematik gitu ya. Nggak bisa gitu loh. Jadi ada produk-produk tertentu yang memang harus bagus, sinematik gitu ya. Harus benar-benar memperlihatkan detailnya. Ada juga produk yang cuman kita bercerita pengalaman kita dengan produk itu aja, itu udah cukup laku. Bahkan kalau kita sadari juga, banyak orang yang kontennya cuman goyang-goyang, cuman bahas soal promonya doang, omsetnya gede, banyak. Karena ya tergantung produknya apa. Makanya itu, memahami audiensnya itu akan menjadi sangat penting. Audiens produk ini itu seperti apa dan bagaimana. Gila gak sih jajanan-jajanan yang kita tahu selama ini gitu ya. Ternyata crepes ini nih, crepes semprong kayak gini nih, ternyata laku banget. Yang mana ini biasanya saya beli kalau lagi ke Jogja, pengen cari oleh-oleh, belinya kayak ginian. Di online ternyata laku ya. Dan ini jajanannya cukup lumayan keren sih. Yuk kita lihat ya langsung real akunnya kayak gimana ya teman-teman ya. Kita akan lihat dulu. Nih, tuh. Semuanya rata-rata makanan dan ini termasuk satu niche ya. Cemilan-cemilan nih. Beliau followernya 161 juta. Kak Vio namanya. Kita lihat yang terpopulernya ya teman-teman ya. Yang ini sampai 110 juta nih. Nih kayaknya mungkin cocok kali ya dipakai nanti buat target lebaran teman-teman. Kita lihat komisinya. Ini itu, nah ini nih di TikTok udah mulai ada beginiannya nih. Komisinya 6% ya, komisi GMV Max-nya saya nggak tahu. Nah memang cemilan-cemilan ini banyak sih komisinya yang kurang-kurang oke ya teman-teman ya. Tapi ya wajar sih, oh ini stoknya malah udah nggak ada. Nah ini ada nih kue Nagasaki nih ya, saya juga bikin tapi kurang laku juga nih di akun saya gitu ya. Tuh, ini komisinya 8% tapi GMV Max-nya kalau nggak salah dia kecil banget ya. Tuh ya, sekarang itu di TikTok itu jarang muncul ya GMV Max ya. Nah, cuman pesan saya satu ya teman-teman ya, untuk produk-produk kayak gini, kalau bisa minimal ada izin usahanya. Minimal PIRT, itu penting sih.
Kalau untuk soal halal dan tidaknya, itu mungkin teman-teman bisa sampaikan aja di video bahwa saya nggak tahu ini halal apa enggak, belum ada tertulis gitu ya. Nah, cuman yang paling penting di sini adalah ini nih. Ada sertifikat halalnya, ini aman teman-teman. Nah, terus harusnya biasanya di sini udah ada nomor izin edar. Nah, biasanya kalau kayak gini PIRT. Nah, kalau makanan itu boleh PIRT. Kalau misalnya kosmetik itu katanya harus BPOM. Saya juga nggak begitu ngerti, cuman setidaknya dia udah ada izinnya. Kalau udah ada halalnya kayak gini, nah ini lebih enak lagi kita. Lebih enak lagi kita ngontennya. Ya, teman-teman ya. Nah, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman terinspirasi dan pengen bikin konten seperti ini. Konten makanan itu adalah konten-konten yang barangnya itu habis pakai. Jadi repeat ordernya tinggi, teman-teman. Jadi lebih enak untuk kita itu bisa lebih stabil. Tapi kembali lagi, ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Lantas apa bang kekurangannya? Kekurangannya itu nggak lain dan nggak bukan adalah karena ini makanan. Udah pasti kalian cicipin. Lambat laun lama-lama akan habis. Nah, kalian harus beli lagi. Ya, cuman sih kalau udah omsetnya sekian, penghasilan sekian, mau beli lagi pun ya nggak ada masalah nggak sih? Sederhana aja, simple-simple aja teman-teman. Cuman ya itu tadi loh, komisinya itu jarang banget yang 10%. Ya, itulah ada plus minusnya. Ini kalau kalian suka nyemil, ini salah satu hal yang bagus sih menurut saya. Maksudnya menarik gitu loh. Kalian suka jajanan, kalian bisa menikmati sampelnya, kalian makan dan gak rugi kan. Sampelnya kalian telan, kalian makan. Tapi ya kembali lagi, teman-teman apakah memilih produk yang aman atau tidak. Itu juga poin utamanya. Tapi teman-teman perhatikan lagi deh. Konten-konten seperti ini juga perlu diperhatikan basic skill konten. Gak asal bikin konten. Mulai dari pemilihan kata-katanya, mulai dari apa yang harus kalian ucapkan, itu juga harus kalian susun sedemikian rupa. Nah, inilah kita harus mengenal audiens kita. Kita harus mengucapkan kata-kata seperti apa, dan cara ngomongnya juga harus terlihat natural. Intonasinya dapat, temponya dapat, dan ini adalah penting sekali teman-teman ya. Jadi konten cemilan pun ternyata bisa dapat omset sekian. Luar biasa ya. Dan ini adalah sebagai gambaran aja bahwa kita itu ya bisa mendapatkan dan bisa belajar dari siapapun. Banyak orang yang sukses di luar sana yang kita nggak kenal. Dan sini tugas kita adalah tetap konsisten dan terus belajar. Belajar ke siapapun, baik kreator kecil, baik kreator besar, itu tetap ada ininya. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar terkait soal TikTok, terkait soal konten affiliate, baik di TikTok ataupun di Shopee, nah teman-teman mulai dulu belajar gimana cara ngonten affiliate-nya. Ya, di channel ini insya Allah udah banyak ya konten terkait soal Shopee, soal TikTok itu udah banyak banget. Harapan saya teman-teman bisa belajar dari channel ini secara gratis. Tapi kalau teman-teman pengen belajar public speaking, teman-teman pengen belajar gimana cara menyusun kata-kata yang baik, kata-kata yang terbukti ampuh di akun saya, dan teman-teman juga pengen belajar terkait TikTok dari nol banget. Nah, saya ada kelas kebetulan. Kelasnya ini berbayar, harganya nggak mahal, cuma 149.000 aja. Tapi sekali lagi, untuk ikutan kelas saya ini, kalian itu apa ya, ibaratnya nggak ada jaminan sukses. Nah, kelas saya yang ini, contohnya yang ini ya teman-teman ya. Ini tuh adalah ya kumpulan materi yang udah saya susun sedemikian rupa. Dan menjadi salah satu produk digital saya teman-teman. Dimana kalian itu tinggal pilih aja nomor 3 dari atas ya. Kelas TikTok Affiliate Mastery plus Storybook. Kalian klik dulu di sini. Ya, di sini kalian nggak usah dicentang. Ini punya kode diskon, kalian klik di sini. Nah, kalian tinggal tulis di sini 50 TTM ya, huruf kecil semua. Nah, ini diskonnya lebih gede. Harganya jadi cuma 149.000 ya, bayarnya sekali seumur hidup. Apa aja yang akan teman-teman dapatkan di sini? Teman-teman dapat banyak hal ya. Teman-teman dapat kelas TikTok Affiliate Mastery, teman-teman dapat Storybook kayak gini. Nih, di sini ada terkait soal public speaking berupa video, ada 1 2 3 sampai 8 video. Ada juga gimana caranya untuk bisa belajar bikin skrip. Dan ini materinya berupa video semua yang teman-teman bisa pelajari dan saya jelaskan langsung di sini. Nanti tiap akhir bulan juga ada Zoom meeting bareng ya. Ada Zoom meeting bareng saya setiap akhir bulan. Tiap bulan ada insya Allah. Dan juga teman-teman nanti ada grup tanya jawabnya juga. Kalian bisa tanya kalau ada materi yang nggak bisa kalian atau nggak bisa kalian pahami dengan mudah, kalian tanya aja di situ ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jadi promosi, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada jaminan sukses jika kalian ikut kelas saya juga. Materi di channel ini udah cukup lengkap, cuman kalau memang pengen lebih runut, pengen belajar public speaking, pengen belajar bikin scripting, ya kalian boleh ikutan aja. Ya, itu adalah salah satu produk digital saya aja. Mungkin segitu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.